Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kalau dilihat dari backgroundnya, saya masih ada di kampung ya, masih ada di desa dalam rangka ngungsi COVID, karantina mandiri ya. Karena kemarin-kemarin sempat ketemu beberapa orang dan saya harus mengasingkan diri. Yang paling aman ya pergi ke kampung ya. Nah teman-teman, saya ingin membahas satu hal yang sebetulnya lagi trending banget ya, lagi trending banget dan eksesnya kayaknya sampai saat ini masih terus menghiasi media sosial kita sama media online mungkin. Ini tentang Omnibus Law ya. Jadi kalau pendapat saya terkait Omnibus Law bukan dari perspektif sepak bola, itu udah ada ya beberapa tulisan, beberapa jurnal, mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi kalau bicara Omnibus Law kaitannya dengan dunia sepak bola Indonesia, ini baru pertama kali ini ya. Nah, ada yang mengatakan dan bertanya kepada saya ya, pada nge-DM, nge-mention di medsos. Mereka tuh bertanya, Kang Eko, undang-undang ya, Omnibus Law Cipta Kerja ini eksesnya ke dunia sepak bola ada nggak? Ya saya katakan jelas ada gitu ya. Jadi begini nih, kita ngomongin tentang klub sepak bolanya dulu ya. Kalau kita ngomongin klub sepak bola, itu kan badan hukumnya PT ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Otomatis di situ ada pekerja, ada perusahaan, ada pekerja. Nah, itu kena imbas ya. Secara umum kita jangan dulu ngomongin pemain deh. Kita tuh jangan mikir kalau di klub sepak bola itu isinya cuma pemain bola. Enggak ya. Jadi di suatu klub sepak bola berbadan hukum PT itu kan macam-macam tuh. Pemain bola itu oke lah aktornya ya, aktor utamanya ya. Tapi di sana kan ada yang namanya manajer, ada yang namanya media officer. Lalu juga ada admin-admin ya, ada orang keuangan juga, ada finance dan segala macam ya. Nah, itu tentu saja dilihatnya sebagai karyawan, tenaga kerja gitu. Kaitannya antara tenaga kerja dengan perusahaan, kita ambil contoh di PT PBB ya. Otomatis itu tunduk sama Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang udah diambil alih atau ini kan udah berlaku ya, di take over sama undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi tentang PHK, tentang pesangon dan segala ketentuan ya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang tidak disepakati, itu maka akan mengacunya ke Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Itu udah jelas ya, clear. Lalu hal lain tentang tenaga kerja asing, tenaga kerja asing. Jadi kalau ada badan hukum, badan usaha yang bisa mempekerjakan tenaga kerja asing, itu cuma PT. Berarti apa? Berarti klub sepak bola tetap bisa menggunakan pemain asing ya. Atau mungkin di level ya kalau mau ya, tapi ini nggak lazim. Tapi kalau misalkan mau pakai direktur apa dari orang asing mungkin bisa aja. Cuma nggak lazim. Kita ngomongnya ya di pemain aja, pemain, pelatih, lalu ofisial ya, asisten pelatih gitu, asing itu bisa. Dan dengan adanya perubahan di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, yang dirangkum dalam Omnibus Law, kalau misalkan di situ ada perubahan tentang syarat-syarat tenaga kerja asing, itu ya nanti ikut kena juga ya. Konsekuensinya bisa juga ke para pemain asing, bisa ke pelatih asing ya, bisa juga ke ofisial-ofisial yang statusnya warga negara asing. Saya ini ngomong secara umum. Kenapa ngomongnya secara umum? Karena kalau di sepak bola itu kan ada yang namanya lex spesialis ya. Lex spesialis. Jadi nanti selain aturan umum suatu negara, ketenagakerjaan dan keimigrasian biasanya, nanti juga para pemain bola ini terikat oleh aturan-aturan hukum komunitas sepak bola ya, regulasinya FIFA tentang transfer, lalu juga tentang tentang apakah dia bisa bermain di negara mana saja gitu ya. Itu nanti dia akan kena juga aturan FIFA. Lalu kapan dia bisa meninggalkan klub, kapan dia berhak memutus kontrak dengan klub, kapan dia berhak melakukan negosiasi dengan klub lain ya. Itu diaturnya oleh sistem hukum FIFA. Seperti misalkan ada yang pernah dengar aturan Bosman ya, aturan Bosman. Saya cerita dikit tentang Bosman ya. Jadi Bosman ini pemain sepak bola, nggak terlalu terkenal ya. Kasusnya ini meledak di tahun 95. Jadi kalau zaman dulu ya, sebelum ada aturan Bosman, kalau pemain habis kontrak, itu dia nggak bisa kemana-mana. Jadi nasib dia itu ditentukan oleh
klub yang terakhir kali dia bela. Lalu Bosman protes ya, Bosman protes, intinya dia melakukan gugatan ya terhadap klubnya. Bosman ini pemain apa? Belgia ya. Dia itu melakukan gugatan dan dia dimenangkan. Bahkan putusnya itu oleh Mahkamah Uni Eropa kalau nggak salah ya. Jadi putusannya itu dimenangkan oleh apa? Oleh pengadilan. Dan sejak saat itu maka dunia transfer pemain sepak bola berubah ya. Sejak ada aturan Bosman, maka setiap pemain sebelum kontraknya habis ya, 6 bulan sebelum kontraknya habis, maka si pemain ini berhak atau bisa melakukan negosiasi dengan klub lain gitu loh. Jadi setelah aturan Bosman, si pemain ini berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, sejak itulah klub-klub itu mengontrak para pemainnya dengan durasi panjang ya. Maka kalau misalkan nggak ada aturan Bosman ya, kalau nggak ada Bosman rule, maka nilai transfer gila-gilaan sampai kayak sekarang ini ya, dari mulai zaman siapa? Ronaldo, lalu zamannya Gareth Bale ya, Pogba gitu, sampai Neymar, Messi gitu ya, itu nilainya nggak akan sebesar sekarang kalau misalkan nggak pernah ada aturan Bosman. Oke, kita kembali lagi ke Omnibus Law ya, ke Omnibus Law. Jadi yang jelas efeknya Omnibus Law terhadap dunia sepak bola itu jelas ada ya secara umum. Karena apa? Karena kan Omnibus Law Cipta Kerja ini mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan antara perusahaan dengan pekerja, lalu tentang sistem pengupahan, lalu tentang pesangon, tentang jam kerja ya. Dan itu semua jelas akan terkena ke klub sepak bola. Karena apa? Karena klub sepak bola itu tunduk sama hukum nasional ya. Secara badan hukum mereka itu berbentuk PT Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2007 gitu. Jadi nggak mungkin ya, nggak logis ada suatu klub berbadan hukum sesuai dengan hukum nasional tapi dia tidak tunduk sama regulasi nasional. Itu nggak logis ya. Nah, jadi kalau misalkan secara umum dikatakan apakah ada dampaknya? Jelas ada ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa sebetulnya dalam konteks pekerja ya. Jadi kita tuh jangan ngelihat buruh itu satu-satunya objek di undang-undang ini gitu. Kan kemarin tuh yang protes, yang pada demonstrasi katanya buruh-buruh ya, serikat pekerja gitu. Kita itu jangan menganggap yang namanya buruh ya, itu seakan-akan cuma kerja di pabrik. Nah, itu tuh kita itu menyempitkan arti ya. Jadi selama ada orang kerja di perusahaan dan dia diberi upah setiap bulan gitu ya, dapat THR juga, dapat uang lembur juga gitu. Jadi intinya gini, intinya kalau ada orang, Anda semua nih yang dengar ini, Anda masih kerja ke perusahaan orang lain, ya sebetulnya itu Anda itu buruh gitu. Buruh cuma mungkin agak keren ya, namanya karyawan, marketing apa ya. Tapi intinya Anda itu buruh gitu. Mungkin bedanya kalau buruh di pabrik itu kan kerjanya lebih sama tenaga ya, tenaga kan, kerja sama tangan atau apa. Sedangkan mungkin buruh-buruh di perusahaan, di kota-kota itu lebih ke intelektualnya ya yang dipakai ya. Kemampuan-kemampuan verbal, kemampuan bicara, analisis kayak gitu. Tapi intinya buruh gitu. Dan jelas di klub-klub sepak bola, termasuk PT PBB, orang-orang atau buruh-buruh itu ada ya. Jadi yang kerja di PT Persib, yang kerja di Persija, yang kerja di Persebaya itu bukan cuma pemain bolanya doang gitu. Tapi juga para pekerja lain yang non player, yang bukan pemain sepak bola. Jadi jelas kena imbasnya. Itu baru secara umum ya. Tadinya mau saya bandingkan pasal per pasal, cuma saya kira waktunya nggak pas, dan saya juga belum tahu ini draft aslinya tuh yang katanya hampir 1000 halaman gitu ya. Ini masih beredar beberapa versi. Nanti kalau misalkan saya sempat ada waktu kita bahas. Oke, yang jelas berlakunya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sepak bola nasional gitu aja. Oke teman-teman, yuk. Udah mau Jumatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.